Selamat datang Langshi, ikuti saya sebagai Poco M8 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser ke bawah dari sisi kanan atas layar yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda, dan di antara tombol-tombol tersebut, Anda seharusnya melihat perekam layar yang terlihat. Sayangnya, tombol-tombol pintasan ini tidak memiliki label apapun, jadi Anda harus mencari ikon, yang untuk saya adalah yang ini di sini, yang terlihat seperti kamera. Sekarang Anda sebenarnya bisa mengetuk tombol edit di sini, dan ketika Anda melakukannya, itu akan menampilkan nama-namanya, dan Anda juga bisa mengaktifkan agar nama-nama tersebut terlihat di daftar itu. Jadi jika saya mengaktifkan ini, Anda bisa melihat sekarang sudah ada labelnya, dan selain itu di sini, jika Anda tidak melihat tombol perekaman layar dimanapun, setidaknya di sini, Anda bisa menggulir ke bawah, dan semua yang memiliki tanda plus hijau adalah tombol pintasan yang bisa Anda tambahkan ke daftar itu. Jadi ini semua adalah yang tidak ditambahkan secara default. Dan ketika Anda melihat salah satu yang ingin Anda tambahkan, cukup klik tanda plus dan Anda bisa melihat sekarang sudah ditambahkan. Nah, setelah Anda melihat tombol pengalih, Anda dapat menahannya untuk pertama kalinya, dan ini akan dengan cepat membawa Anda ke pengaturan. Dan di sini kita memiliki beberapa hal seperti resolusi yang dapat Anda ubah, yang saya yakin sudah diatur ke resolusi tertinggi. Ya, jadi tidak banyak yang perlu diubah di sini. Tetap pakai resolusi 1080p. Kualitas video kami 16 Mbps, tapi bisa ditingkatkan ke 100 Mbps. 100 itu berlebihan untuk 1080p, coba di angka 24 agar gambar lebih tajam. 32 adalah batas maksimalnya. Saya sama sekali tidak menyarankan untuk menggunakan di atas 32. Dan selain itu di sini selain megabits, Anda juga punya pengaturan frame rate, jadi kita bisa memilih agar tidak bersifat sinematik. Percaya atau tidak, 24 itu sebenarnya hanya alasan omong kosong untuk perangkat keras yang buruk, yang dulu dimiliki perusahaan-perusahaan seperti Microsoft. Yang sebenarnya Anda incar adalah 60, 90 itu berlebihan karena tidak banyak hal yang benar-benar memanfaatkannya, kecuali di ponsel Anda dan mungkin komputer di rumah. Tapi, misalnya, YouTube jelas tidak memanfaatkan 90. Jadi, apapun di atas 60 hanya akan membuang-buang ruang di perangkat Anda. Dan itu sama sekali tidak dimanfaatkan untuk keperluan menonton, jadi 60 pada dasarnya adalah titik terbaiknya. Selain itu, Anda juga punya opsi untuk pengaturan suara. Jadi kita bisa memilih sistem, mikrofon, atau tidak sama sekali, pilih saja yang Anda inginkan. Orientasi secara default diatur ke otomatis, tapi Anda bisa mengubahnya ke potret atau landscape. Jadi video Anda akan selalu direkam dalam orientasi seperti ini, tidak peduli seperti apa sebenarnya yang sedang Anda rekam saat ini. Dan ini hanya sekadar untuk memberitahu saja. Jika Anda merekam sesuatu dalam mode potret, tapi Anda merekam dengan orientasi landscape yang terkunci. Jadi jika saya merekam sekarang, halaman ini tidak akan memenuhi seluruh area rekaman. Yang akan saya dapatkan adalah jika Anda mengambil ini, dan jika Anda, mari kita lihat, saya akan mencoba menirukannya. Sebenarnya saya tidak perlu menirukannya, saya bisa merekamnya saja. Bodohnya aku. Jadi begitulah. Sekarang terkunci dalam mode landscape yang merupakan orientasi yang sama sekali berbeda. Jadi jika Anda sekarang menyimpan ini dan melihatnya dari sini, kurasa aku punya perlindungan di sini. Oke. Jadi hasil akhirnya seperti ini, Anda bisa melihat ada garis hitam di kedua sisinya. Karena video tersebut direkam secara paksa dalam mode landscape, dan untuk mode landscape, halaman yang Anda lihat tidak menyesuaikan diri. Nah, jika kita merekamnya di sini, sebenarnya itu akan terbalik. Tidak, itu tidak bisa dibalik. Oke, bagus. Jadi perlu diingat bahwa apapun yang Anda catat di end mungkin akan memberikan hasil yang berbeda. Dan cara kerja bilah kosong tersebut adalah ketika Anda mulai merekam sesuatu yang sudah dalam mode potret, dan Anda secara paksa mengaktifkan mode landscape yang akan menambahkan bilah hitam. Sekarang, jika Anda membuka konten, misalnya YouTube, lalu Anda buat layar penuh, biasanya layar penuh akan masuk ke mode landscape, bukan? Jadi ketika itu terjadi, sebenarnya akan mengisi seluruh area rekaman. Selain itu, bahkan jika Anda mengaturnya ke otomatis, jika kita kembali ke pengaturan dan memilih kembali ke otomatis, ini juga memiliki sedikit catatan khusus. Ini akan mempertahankan orientasi sebagian. Yang Anda mulai dengan, dan kadang-kadang akan terlihat agak aneh saat Anda berpindah dari satu ke yang lain.
Namun secara umum, ketika Anda mulai merekam dan sesuatu beralih ke mode lanskap, rekaman Anda juga seharusnya ikut berubah. Namun, ini akan menjadi sedikit hal yang agak meragukan karena jika Anda mulai merekam dalam mode potret dan terlihat normal saat Anda memutarnya kembali, lalu Anda beralih, misalnya ke sebuah game yang masuk ke mode landscape, game tersebut akan memenuhi seluruh layar. Tapi yang akan Anda lihat adalah tampilannya sekarang menjadi miring. Karena orientasinya tetap dalam mode potret dan masih memenuhi layar. Jika saya mengingatnya dengan benar, dan kita sebenarnya bisa mengujinya. Jadi kita mulai dengan mode otomatis, potret, dan mari kita buka sesuatu yang pasti akan berada dalam mode lanskap. Mohon bersabar, saya merasa permainannya, nah begitulah, sedang memuat. Jadi ini udah berupa bentang alam, dingin. Jadi kamu tahu apa? Saya akan menutup ini lagi. Dan berinteraksilah dengan overlay tersebut, hentikan. Dan apa yang akan kita dapatkan sekarang adalah oke, jadi kita masih punya garis hitam di sisi-sisinya. Saya tidak yakin kenapa. Anda bisa lihat bahwa ini sekarang sudah dalam mode layar penuh. Ya, jadi sekarang ini sudah layar penuh. Saya tidak yakin mengapa saya tidak menyimpannya. Izinkan saya mencoba mengerjakannya ulang, mungkin. Pengaturan tidak berubah. Karena entah mengapa kamera selalu merekam dalam mode lanskap, padahal pengaturan sudah disetel ke otomatis. Benar? Ya, ini otomatis. Jadi, saya tidak tahu apakah ini hanya kesalahan sistem yang terjadi pada saya, karena seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya perekaman dimulai tanpa bilah hitam. Bisa juga hanya penyesuaian karena saya memang membuka sebuah aplikasi. Namun perlu diketahui bahwa biasanya Anda tidak akan memiliki garis hitam seperti yang saya alami. Jadi ini bisa dibilang sebuah anomali. Tapi bagaimanapun juga, kalian sudah melihat saya memulai dan menghentikan perekaman beberapa kali, yang jelas bisa kalian lakukan dengan lingkaran merah di sini. Tadi saya menggunakan folder untuk melihat rekaman layar saya, tapi itu bukan satu-satunya tempat yang bisa kalian kunjungi untuk melihat rekaman tersebut. Karena jika kalian menutup ini, jelas kalian tidak punya tombol ini, tapi yang bisa kalian lakukan adalah masuk ke galeri kalian. Dan saya memang ingin memberikan apresiasi. Aplikasi galeri di Xiaomi itu luar biasa, saya sangat merekomendasikan menggunakannya dibandingkan Photos, terutama yang nomor 1 ini. Rekaman layar kalian akan langsung terlihat di tab utama, tapi kalian juga bisa masuk ke tab kedua, yaitu album, dan di album. Kalian akan menemukan satu yang bernama tangkapan layar dan rekaman layar. Dan ketika kalian mengkliknya, tergantung di mana kalian mengambil tangkapan layar atau rekaman layar, kalian bisa memilihnya dari 2 kategori di sini. Dan di sini kalian bisa melihat semua rekaman layar yang sudah saya ambil sepanjang video ini. Jadi intinya seperti itu. Semoga ini sangat membantu kalian. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.